Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021, hari Minggu Advent yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21, ayat 25 sampai dengan ayat 28 dan ayat 34 sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu pertama Advent dan merupakan hari pertama tahun baru liturgi Gereja Katolik di tahun C. Sepanjang tahun liturgi yang baru ini, Sabda Tuhan akan membimbing kita untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan sendiri. Tentu saja, di awal tahun baru liturgi gereja, kita sebagai umat perlu menyusun rencana dan strategi tertentu untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara rohani, sehingga semuanya ini sejalan dengan hidup menggereja. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Cyrillus dari Yerusalem pernah memberi sebuah pengajaran yang mendalam tentang masa Advent ini. Kedatangan Yesus yang pertama dalam sejarah ditandai dengan kesabaran yang mendalam. Mengapa? Karena rencana keselamatan ini sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama. Kekasan lain dari kedatangan Yesus yang pertama menurut Cyrillus adalah ketika hendak dilahirkan di Bethlehem, keluarga kudus ditolak. Tidak ada tempat untuk menginap. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus dilahirkan di dalam kandang dan dibungkus dengan kain lampin yang tipis. Ia juga nantinya memikul salib hingga wafatnya di atas kayu salib itu. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu semua, kedatangan Yesus yang sekarang kita kenang dan nantikan dalam masa Advent secara liturgis membantu kita untuk menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Dia akan datang dalam kemuliaan dan kuasa untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Pakaiannya akan putih berkilau-kilauan. Semua orang akan dikumpulkannya dari seluruh penjuru bumi, dan mereka yang layak di hadapannya akan menikmati perjamuan kekal bersamanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu saja pewartaan kitab suci pada hari Minggu pertama Advent ini membantu kita untuk percaya bahwa hari penyelamatan dari Tuhan sudah dekat. Apa tanda-tanda adanya hari penyelamatan itu? Nabi Yeremia memberikan jaminan bagi umat Allah untuk tetap percaya kepada Allah. Jaminan atau harapan yang diberikannya kepada umat Allah akan muncul tunas keadilan Daud, yang tidak lain adalah Mesias,
yang akan menyelamatkan umat Tuhan dari situasi masyarakat yang tidak adil. Tunas keadilan berperan dalam melaksanakan keadilan dan kebenaran. Janji Tuhan melalui Yeremia ini merupakan harapan bagi seluruh umat Allah. Memang mereka jatuh dalam dosa berulang kali, namun kasih dan kemurahan Tuhan tetap kekal bagi mereka. Tuhan tetap memperhatikan umat kesayangannya. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, Santo Paulus dalam bacaan yang kedua juga memberi harapan dan masa depan yang baik bagi umat Allah di Tesalonika. Mereka diharapkan untuk tetap bertahan di hari kedatangan Yesus karena di dalam diri mereka telah tumbuh kasih dan kebenaran. Hidup dalam kasih dan kebenaran dapat membantu setiap pribadi menjadi kudus, menjadi suci, tanpa cacat celah di hadirat Tuhan. Kekudusan merupakan panggilan luhur bagi setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita cermati, pikiran Paulus ini erat terkait dengan apa yang digambarkan Yesus di dalam warta Injil hari ini. Yesus menjelaskan tentang akhir zaman. Lukisan-lukisan yang bersifat apokaliptik memang menakutkan umat yang percaya kepada Allah, namun semuanya itu hanya berupa tanda-tanda saja sebelum kedatangan Anak Manusia dalam kemuliaannya. Tanda-tanda yang bersifat apokaliptik memang menakutkan, tetapi kedatangan Anak Manusia merupakan harapan yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, sikap batin yang harus dibangun oleh orang-orang yang percaya kepadanya adalah selalu berjaga-jaga dan berdoa. Sikap berjaga-jaga ini dihayati dalam hidup praktis, misalnya tidak syarat oleh pesta pora dan kekhawatiran dunia. Kita tahu bahwa banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk berpesta dan mabuk-mabukan, masuk ke dalam dunia khayalan. Ada juga orang yang khawatir akan hidupnya, makan, minum, dan pakaian, dan harta kekayaan. Pesta pora dan kekhawatiran dapat membuat orang tidak siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Apabila umat Allah percaya kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi ini, maka mereka akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Saudara-saudara yang terkasih, warta Injil Tuhan hari ini membantu kita untuk menyadari bahwa warta sukacita tentang kedatangan Tuhan tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berjaya dan hidup penuh kelimpahan, melainkan kepada umat Allah yang lemah dan menderita, yakni penderitaan sebagai manusia dan penderitaan sebagai pengikut Kristus, dan karena berkarya dalam namanya. Penderitaan mereka di sini diarahkan ke masa depan, ke saat Tuhan akan datang dengan kekuasaannya. Kesusahan yang sekarang ini mereka alami, tentu saja sebagai pengikut Kristus tidak akan berlangsung selamanya. Oleh karena itu, saudara saya terkasih, harapan akan masa depan yang baik adalah harapan orang-orang semacam ini. Tuhan akan datang dengan segala kekuatannya untuk membebaskan mereka dari kesusahan mereka dan memberikan kelegaan kepada orang yang menderita itu. Dia tidak akan meninggalkan penderitaan dan kemalangan menimpa umat kesayangannya selama-lamanya. Mereka yang sekarang harus tertunduk pada saat itu boleh mengangkat kepala sebagai manusia yang bebas dan menang. Akan tetapi, saudara saya yang terkasih, tidak semua orang senang akan kedatangan Tuhan dalam kuasa itu. Mereka yang tidak mau mengenal dan mengakuinya, tetapi justru menindas umatnya, akan bingung, cemas, dan mati ketakutan, sebab mereka akan kehilangan posisi kekuasaan mereka. Ketahuilah bahwa kekuasaan Tuhan merupakan pokok pengharapan bagi umat yang kecil dan sengsara, akan menjadi pukulan bagi mereka yang hanya mengikuti kemauannya sendiri tanpa mempedulikan kehendak Tuhan. Saudara saya terkasih, kalau dampaknya seperti itu, maka sarana yang ampuh dalam menanti kedatangan Tuhan tidak lain adalah sikap berjaga-jaga dan berdoa. Dalam doa, umat yang lemah diberi kekuatan
sehingga ia tidak akan hancur dan luluh dalam segala tantangan dan penderitaan yang akan menimpa mereka. Dalam doa, mereka diberi kekuatan untuk bertahan sampai Tuhan datang membebaskan mereka dari segala tekanan. Doa membuat orang menjadi bijaksana di dalam hidup, dalam arti mereka menggantungkan harapan kepada Tuhan, bukan melarikan diri dari penderitaan dan kemalangan, dan masuk dalam dosa, hiburan yang tidak sehat, atau dunia khayalan mereka. Lalu akhirnya, saudara saya terkasih, bagaimana dengan hidup kita, Anda dan saya? Apakah kita akan berjaga-jaga dan sabar mendengar Tuhan hari demi hari melalui ajarannya? Apakah kita dapat menerima kehendak Allah dalam semangat penuh kerendahan hati dan sukacita sebagai abdi Tuhan? Apakah kita akan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini? Beranikah kita meninggalkan hidup lama seperti kemabukan dan pesta pora? Dan sebagai tantangan, apakah kita akan berusaha untuk bertumbuh menjadi kudus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, ampunilah kami umat-Mu yang sampai kini seringkali lalai dalam berjaga-jaga dan berdoa. Kami sibuk dan selalu mementingkan kehidupan kami di dunia ini, sehingga lupa akan Engkau yang selalu hadir mendampingi dan menguatkan segala usaha dan pekerjaan kami. Ampunilah kami dari segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.